Remote viewing. RV adalah kemampuan mental untuk melihat atau memperoleh informasi tentang target yang tidak diketahui, tidak terlihat, atau berada jauh dengan menggunakan kesadaran intuitif. Berarti kalau kita kaitkan sama secret doktrin, dia melewati logika kan? Iya, bro. Kita mau nggak mengaktifkan intuisi kita melalui RV? Sehingga nanti yang kita bicarakan mengenai secret doktrin, kita bisa pergi ke situ, ke heningan itu. Iya, bro. Mau, bro. Mau, Prof. Gimana Pak Firman? Nampaknya Mau, Prof. Mau banget. Mau, Prof. Oke. Ini dipahami ya, kemampuan mental ini. Jadi yang melihat, apa yang melihat? Ingat nggak cerita saya mengenai shaman, ya, yang dia Columbus naik kapal 3, lalu ada dukun datang, lalu dia tanya, kamu Tuhan ya? Dia bilang, bukan, saya bukan Tuhan. Saya datang naik kapal 3 buah. Lalu si shamannya nggak bisa lihat kapal itu. Ingat nggak cerita itu? Ya, ingat, Kenapa bro. dia nggak lihat kapal itu? Karena belum ada pattern, main patternnya belum ada, informasi itu belum ada. Nah, you belum pernah dengar remote viewing, sekarang dengan dikasih istilah remote viewing aja, bahwa ini kemampuan mental, makanya udah bisa jadi shaman yang udah bisa melihat gitu. Jadi yang melihat mata atau kesadaran? Kesadaran. Kesadaran, Prof. Kesadaran ya. Nah, berarti intuisi itu kita memakai 5 indera kita atau pakai mental kita? Mental. Oke, karena kita sudah terbiasa memakai panca indera kita dan memakai analytical tools kita, akan jadi problem nggak? Banget, bro. Akan jadi problem banget. Ya. Jadi di dalam remote viewing yang menjadi masalah itu adalah analytical overlay kita. Kita mencoba menganalyze. Padahal bukan analyze yang dilakukan, adalah merasa. Ya, mental itu merasa. Kalau begitu, semuanya dengan merasa, dan dengan merasa kita bisa melihat lebih jauh, tembus ke langit. Kalau kita berdoa, harus pakai pikiran atau harus dengan rasa? Dengan rasa, bro. Coba kita lihat orang-orang Indian, ya, orang Hopi ya. Orang Hopi, kalau musim kemarau, waktu mereka berdoa, mereka nggak pakai pikiran, mereka pakai rasa. Mereka berdoa, minta hujan, mereka merasa seolah-olah hujan sudah menetes di kepalanya. Seolah-olah hujan sudah membahas kakinya, dan nggak berapa lama pun hujan datang. Karena alam semesta tidak mengenal bahasa kata-kata. Yang bisa mereka mengerti adalah bahasa rasa. Ini problem buat kita yang selalu menganalisa, apalagi orang akademik gitu ya, selalu menganalisa dengan logika. Ya. Nah, nanti saya melakukan pendekatan dengan pendekatan ilmiah ya, bagaimana kita lihat ini dengan pendekatan ilmiah. Poin penting. Baca lagi Pak Ad. Poin penting, bukan ramalan, bukan supranatural. Dikembangkan secara ilmiah, dalam kurung CIA, Stanford Research Institute, tidak memerlukan keyakinan khusus atau bakat khusus. Yang menarik yang mana nih? Dikembangkan secara ilmiah, bro. Oke, kalau harus dikembangkan secara ilmiah. Kalau Daniel, Yang menarik yang poin ketiga kalau saya. nggak perlu bakat khusus ya. Ya. Berarti Jadi- everybody can do it. Berarti everybody can do it. Jadi yang dilakukan oleh Kiai Jember bisa semua orang bisa juga dong kalau gitu. Ya asal tahu protokolnya. Semua orang bisa, Prof. Semua orang bisa. Oke. Saya Sekarang nggak kalau bisa. Kenapa? Ya tadi kan dibilang semua orang bisa, saya nggak bisa. Asal tahu protokolnya. Nah, itu dijawab tuh. Iya. Kurang percaya diri juga.
Oke. Oh gitu ya. Sekarang katakanlah, Ya. sekarang kita baca Secret Doctrine. Ya. Kita pengen tahu Secret Doctrine ini benar atau enggak. Kita bisa pakai teknik ini enggak? Kemarin Firya mengatakan, kita bisa ketemu sama twin flame kita enggak? Malu jadinya. Bisa enggak, Fir? Kalau pakai perasaan bisa dong harusnya. Oke. Sekarang saya mau challenge kamu ya, Fir. Kamu kan konsultan human design. Ya, Human design itu kayak ramalan kan? iya. Oke. Sekarang ada orang, tanggal lahirnya sama, tahunnya sama, jamnya sama, hasil human design-nya sama kan? Sama. Cuman kalau aku selain menggunakan sistem, aku menggabungkan dengan my intuition dalam menjelaskannya. Oke. Sekarang you tahu bahwa intuisi you benar atau enggak, ngeceknya secara ilmiah gimana? Nah, aku tidak mengecek secara ilmiah, tapi aku dengan ini aja, my own discernment. Oke. Dengan kejernihannya dia melihat. Menurut Daniel gimana? Itu objektif atau subjektif? Subjektif. Kenapa, bro? Karena masih berupa penilaian pribadi yang belum divalidasi dengan bukti yang muncul lewat praktikum, lewat eksperimen. Oke. Ini ya, dua pendapat ini menarik banget ya. Kemarin 2 minggu lalu kita bicara bedanya antara ilmu sama pengetahuan. Ingat nggak? Betul. Ingat. Ingat. Kalau pengetahuan itu empiris, pengalaman. Mungkin benar, ya mungkin benar. Jadi dia itu pengetahuan. Kalau remote viewing udah jadi ilmu, pengetahuan itu dibikin ilmu. Jadi bukan berarti tidak salah, kemungkinan benar juga. Tapi belum terbukti secara ilmiah. Nah sekarang, you punya metode itu, kalau you pengen tahu bahwa intuisi you, barangkali otot intuisi you udah terlatih ya. Kita strukturkan sehingga you waktu membaca pakai intuisi you tahu bahwa yang you baca itu benar. Intuisi you. Nah, ya. Kalau aku tuh kan pakai intuisi, inner knowing. Memang tidak ada pembuktian secara ilmiah. Tapi pada saat aku konfirmasi ke kliennya, mereka bilang sangat betul. Gitu. Ya itu pengalaman empiris, itu pengetahuan masih, belum jadi ilmu. Iya. Jadi bisa ada 100 klien, 100-100-nya benar, tapi seperti Pak Daniel bilang, yang terukur ya, eksperimen yang terukur belum dilakukan kan, nah kita bisa lakukan. Seperti ke Jember juga, dia benar, tapi kita mau ilmiahkan sekarang, terukur, sehingga semua orang bisa. Dan kalau kita bisa, nggak perlu keyakinan khusus, percaya agama, percaya nggak perlu bakat khusus. Kenapa? Artinya semua orang punya. Jadi udah mulai gampang ya. Iya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Etika dan batasan. RV bukan untuk memata-matai privacy. Hindari penyalahgunaan untuk manipulasi atau invasi kehendak bebas. Gunakan untuk tujuan damai, eksplorasi, penyembuhan, atau pencarian informasi penting. Kalian minggu lalu tertarik belajar remote viewing, kenapa? Untuk memata-matai privasi? Enggak, sama sekali enggak. Lebih untuk manipulasi atau kehendak bebas? Lebih untuk gini, lebih melengkapkan my skill dan pekerjaan aku sih, supaya waktu aku dealing dengan klien itu hasilnya akan lebih maksimal lagi gitu. Karena gini, pada saat aku menghadapi klien yang wound of denial, itu the most challenging karena mereka deny terus. Walaupun betul dia deny nih, dia deny gitu. Sampai akhirnya proses itu panjang, baru dia bilang, oh iya sebenarnya benar gitu loh. Sebenarnya itu terjadi gitu. Kalau dengan remote viewing kan mungkin akan lebih tepat dari awal, jadi nggak perlu wasting time gitu. Oke. Kalau Ari gimana? Kalau dari remote viewing kenapa? Mata-matain privasi ya? Ya, saya kalau misalnya saya sudah ahli dalam remote viewing gitu, ya itu terserah saya, Prof. Iya, terserah ya. Tapi ya, Ini ada
Tapi terserah you, tapi ini ada etika dan batasan. Jadi nggak terserah you. Etika dan batasannya siapa yang mau ini kan, Prof? Oke, jadi semua semua tindakan kan pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensi dari melanggar etika dan batasan tentu aja akan ditanggung oleh siapapun yang melanggar etika dan batasan tersebut. Tapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan nih buat Profesor nih.